Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in. Summa ila arwahi masyaikhina fil mahatubu irang Jombang ajma'in wa ila arwahi masyaikhina fil mahadaru ulum Jombang ajma'in. Wa usan ila ruhi sultan awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa usan ila ruhi muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadi Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Tambah
awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih. Amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir di dalam majelis ini
dan pada umumnya yang mendengarkan dan yang menonton melalui online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata was sa'adah was salamah was syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji dalam hati, golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratur rajuli, dan aurate wong lanang, ma baina surratihi wa rukbatihi, antarane udel lan dengkul. Niki aurate wong lanang. Para hadirin ingkang minulya, sebelum kita membahas apa itu aurat, kita harus belajar dulu tentang istilah ya lughawiyah wa istilahah tentang aurat. Jika salah faham. Sebab ketika kita belajar tentang fikih, kita harus paham dulu istilahnya dan bahasanya. Kalau tidak menguasai bahasa dan istilah di dalam fikih, maka kita bisa salah paham. Sebab terkait dengan bahasa Arab, terkait dengan maksud dari ulama-ulama fikih. Aurat niku napa para hadirin? Banyak ulama yang mengatakan dari berbagai kata bahasa Arab. Ada yang mengatakan aurat itu dari kata awira. Awira itu artinya hilang perasaan, hilang cahaya, lenyap penglihatan. Itu dari kata awira. Sing nomor kali won ulama yang mengatakan aurat dari kata ara. Nggih, ain nggih, ara. Itu artinya menutup atau menimbun. Jadi kalau misalnya sesuatu yang dianggap aurat itu harus ditutup atau ditimbun. Kemudian ulama lain mengatakan aurat itu dari kata awara. Awara itu apa? Awara artinya mencemarkan jika tampak, mencemarkan jika kelihatan. Lek pancet lek sampeyan duwe aurah, unyun sewu ibu-ibu juga, ketika kelihatan aurahnya, auratnya itu pasti akan malu. Jangankan yang punya aurat, sing delok tak sampean niku ya malu. Kecuali kau enggak duwe izin. Akhirnya ngisi ini. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian di dalam kitab Kamus Al-Munawwir karangannya Kiai Haji Ahmad Warsan Munawwir dari Krapek Yogyakarta, beliau wafat tahun 2013 yang lalu, dimakamkan di komplek makam Dongkelan, Masjid Panotonegoro, Bantul, Yogyakarta. Beliau mengatakan dalam kitab kamusnya bahwa aurat itu dari kata apa? Kalau dilihat dari bentuknya, beliau mengatakan bentuk sulasi masjid, menjadi aiwaro. Iki lek santri ngoten, Pak. Jadi lek santri iku lek ngarani bahasa Arab ikut terkait nahwu sorob. Makanya keterangan-keterangan lek keliru titik bahasa Arab atau keliru akeh, omane salah, gatel kupinge santri. Kok gak podo ambek sing diajarkan ngono gatel. Makanya ana wong nang YouTube itu lek keliru iku gampang dilihat ya. Tapi sing gak ngerti belas gampang dibujui. Niki. Nah, menurut Kiai Warsan Munawwir, aurat dari kata apa? Dari kata aiwaro. Ya, aiwaro ini artinya tampak, kelihatan, muncul. Bisa juga tingkah lakunya jelek, celah atau aib. Ini kan. Berarti aurat itu intinya sesuatu yang harus ditutup agar tidak terlihat oleh pandangan manusia. Ibu-ibu nyun sewu ketika mandi ya ketok uang, tapi ketok cecek ya gak apa-apa. Sing dimaksud fikih adalah
aurat ditutupi agar tidak kelihatan pandangan manusia. Lho Pak, ana semut ya Pak, ana cecek, ana tekek, ana nyamuk, yo gak masalah, sok bukan manusia. Mosok sampean adus kelambenan. Isi sampai cecek boten. Ukurannya adalah aurat itu sesuatu yang tutupi dari pandangan manusia. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Syarah Fathul Qorib karangannya Al-Imam Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Al-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1512 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan bahwa aurat itu secara fikih maknanya adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat, baik selama sholat maupun di luar sholat, tidak boleh dilihat. Tapi kalau misalnya orang melihat aurat sampean karena sampean nggak nutupi, yo ojo nyalahno wong sedelok, nggih. Nyawang gak culek motone ngono iki. Padahal ketok moto. Ya cara ndas pundi panjenengan menghindari dari fitnah-fitnah atau pandangan syahwat niki. Lah, lek wis tuwek ya gak usah. Ya, wis tuwek keriput tenang nggih. Ya enggak masalah ya kan. Sopo sing nafsu kok iki. Tapi tetap dianjurkan untuk perempuan tua tetap menutupi aurat. Nah, para hadirin rahimakumullah, dan lain lagi ungkapan dari Syekh Al-Fayyumi Al-Asy'ari itu yang wafat tahun 1725 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan, apa wong kok kudu nutup aurat? Ngoten nggih. Apa kenapa? Mengapa? Beliau menjawab dalam kitabnya pendek sekali, agar harga dirinya terjaga dan tidak mengidap malu. Sudah selesai dua hal ini. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu itu nutup auratnya itu adalah menjaga harga diri keperempuannya, juga menjaga dari sifat malu. Malu didelok wong ngoten lho Pak, didelok wong kok isin ngoten niku menjaga dari sifat dari malu dilihat orang. Niki kemudian dari berbagai definisi tadi, kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawa Suriah, beliau ulama Syafi'i besar, muhakkik Syafi'i, itu mengatakan aurat itu adalah kejelekan, aurat itu adalah keaiban, aurat itu adalah keburukan, sehingga wajib ditutup, kata Imam Nawawi, dari pandangan manusia. Wajib ditutup dari pandangan manusia. Nah sekarang kalau kita sudah paham Pak, bahwa aurat artinya ngeten, aurat artinya begini, maksudnya menurut ulama fikih begini, maka kita perlu nambah ilmu lagi tentang apa? Tentang batasan aurat. Niki penting. Sebab kadangkala orang itu menjelaskan satu hukum saja yang dia pilih, tetapi tidak mau menjelaskan berbagai hukum yang lain, dan dianggap hukum pilihannya itu paling benar dari pilihan hukum yang lain. Padahal zaman salaf Pak Bu, zaman ulama salaf sudah terjadi perbedaan pendapat tentang batasan aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah kalau ada orang mengatakan ulama salaf keliru kabeh, lo kok kendel? Salaf niku sing cidak sahabat cidak Kanjeng Nabi. Kita ini orang gak ngerti sahabat, gak ngerti ulama salaf. Erune kitab-kitab ulama salaf. Ngelokno ulama salaf goblok kabeh. Kurang ajar orang seperti ini, hati-hati. Ya, wong karek mocot tok iki lho, karek mangan tok kalian protes. Ngoten, Pak. Nah, apa batasan aurat itu? Nggih. Nah, Nahdlatul Ulama tetap Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berpegang kepada madzhabul arba'ah, nggih. Ulama empat tetap ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan
Hambali. Empat niki pun lek panjenengan ikut Nahdlatul Ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaswajan NU diakui seluruh ulama dunia bahwa penjaga aswaja di Indonesia yang besar adalah Nahdlatul Ulama. Dan aswaja sekaligus NU itu patokan cuma 4 madzhabil arba'ah jumhurul fuqaha ini Pak, mayoritas ulama-ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali pun. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhu fi Madhabil Arba'ah, fikih 4 mazhab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazari, ya, rahimahullah, yang wafat tahun 1941 Masehi, itu mengatakan bahwa tentang aurat dijelaskan oleh ulama-ulama 4 mazhab. Bahkan imam mazhab pun juga menyampaikan, termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali juga pernah menyampaikan dalam kitab-kitab beliau. Ya. Nah, yang pertama adalah mazhab Hanafi. Terus pun di batasan aurat laki-laki, laki lumin nggih, perempuan mangke ini judulnya beda. Bagaimana ukuran aurat laki-laki menurut mazhab Hanafi? Nah, tetap sebagaimana pendapat Syafi'i dalam kitab ini adalah baina surah war rukbah, antara pusar dengan lutut, antara ma baina surah war rukbah, antara nggih, baina antara lutut pusar dengan lutut. Nah, dari sinilah kemudian ulama beda pendapat lagi. Ini fikih loh Pak. Yang dimaksud mabaina surah wa rukbah, apakah pusar termasuk aurat, apakah lutut termasuk aurat? Ono sing ngarani baina antara, berarti pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Nah, ini paham mazhab loh. Ada yang mengatakan baina tetap pusar batas dari aurat, lutut batas dari aurat. Nih pun dua niki perbedaan besar dalam mazhab. Oleh laki-laki antara pusat dengan dengkul semua sepakat Pak, semua sepakat memang itu baina surah wa rukbah. Cuma yang beda tadi, apakah lutut termasuk usar aurat, apakah pusar udil termasuk aurat. Nah, bagaimana menurut mazhab Hanafi? Hanafi mengatakan lutut termasuk aurat, udil bukan termasuk aurat. Pusar udil nggih Bu? Nah, podo ae. Cara mudur apa Pak Tarman? Udil ae. Nah, jadi menurut Hanafi, pusar itu bukan aurat, lutut termasuk aurat. Jadi kalau ada orang pengikut Hanafi, sampai lihat di film-film ya di daerah Arab bagian barat, bagian tengah, setengah Afrika, setengah Eropa, kadang-kadang Hawaii, pakaian Hawaii, nutupi dengkul, tapi udele ketok. Ya, husnudzon mawon, husnudzon. Wong ndak duwe ilmu, itu husnudzon dulu dipakai, Pak, bukan suudzon. Kalau ada orang yang tidak husnudzon dulu karena punya ilmu, sehingga hati-hati menyikapi perbedaan. Kalau ada orang yang tanpa menjelaskan tentang perbedaan kemudian memvonis salah, sesat, kafir, bid'ah dan sebagainya, maka dipertanyakan keilmuannya. Iya kan? Rata-rata yang punya faham demikian gak ngakoni ilmu fikih. Fikih itu bid'ah katanya, lucu. Nggih. Kapan ngerti sembayangnya sampai gak belajar fikih? Balik-balik. Jadi Hanafi itu mengatakan, saya ulangi, aurat laki-laki antara pusar dengan dengkul. Mulai biyen cak ngerti aku, lek lanang mulai dengkul sampai pusar ngerti, tapi ini kajian fikihnya, nggih. Gak onyok pokoke sampean. Ya, yang sewu ngomong pokoknya salah, pokoknya bener, pokoknya susah. Nah, ini kajian fikihnya, ngoten Pak. Nggih. Nah, mazhab Hanafi membagi aurat dua, Pak. Aurat mughaladzah, aurat mukhafafah.
Aurat mughalladhah bagi laki-laki menurut Hanafi adalah ngarep sampean ambek mburi sampean. Paham nggih? Tak sebut kok sawangan nih. Dalan ngarep, dalan mburi ya sing gawe metul lho, Pak. Paham nggih? Itu aurat mughalladhah, aurat gede. Sedangkan menurut Hanafi aurat mukhafafah, aurat ringan itu antara di luar keduanya sampai lutut dan pusar. Paham? Ini Hanafi. Nah, kalau aurat mughalladhahnya terlihat atau sampai pakai sarung gak rangkepan, pakai sarung merek GR apa? Gak rangkepan. Tersingkap atau sholat kena angin misalnya, ketok anunya, ya, maka menurut mazhab Hanafi, ya, tidak sengaja, tanpa sengaja, kalau melewati satu rukun tidak tertutup, maka tidak sah sholatnya. Contoh, sampai pas ngadeg ono angin, ya, mau rukuk, ketok, ya, ketok. Sebelum rukuk tutup langsung. Nah, ngerti maksudnya. Okay. Kalau tidak ditutup kemudian berpindah rukun sholat, maka sholatnya batal, tidak sah. Menurut mazhab Hanafi pun. Okay. Yang kedua, menurut mazhab Maliki pun sama. Antara pusar dengan dengkul, antara udel dengan lutut, sama semua. Tapi beliau juga sama dengan Hanafi, membagi aurat laki-laki dua, aurat mughalladhah, aurat mukhafafah. Ya, kalau baleni aurat mughalladhah itu sampean, anu sampean ngarep dan buri. Jadi luar itu sampai dengkul dan pusar itu aurat mukhafafah. Sama. Tetapi Maliki berbeda sedikit dengan Hanafi. Kalau aurat mughalladhah itu terbuka, ya terbuka, baik sengaja nggak sengaja, ini kan. Tadi Hanafi sengaja, tanpa sengaja. Kalau Maliki terbuka aurat mughalladhah, artinya apa? Ketok anu nih, kan? Mughalladhah. Ya, sengaja tanpa sengaja tanpa alasan apapun, maka sholatnya dianggap nopo? Batal. Tidak sah. Harus diulangi sholatnya sampai waktu terserah sampean. Enak. Maliki nih, Pak. Contoh misalnya Pak Solihin tersingkap auratnya, misalnya terbedah sarungnya kecantol, ketok silite nyucek. Kemudian bojone Pak Solihin, Pak, sama sembayang mah ketok silite. Oh iya bedah. Nah, kalau misalnya Pak Solihin ikut Maliki, wes meneh-meneh nggo bengi nggo awan meneh boleh diulangi kapanpun, tapi tetap utang, ngoten lho, Pak. Mazhab Maliki. Mangale ana wong ngene, Pak, sampean dah batal ketok aurate, ya. Meneh ae. Kafir, sesat. Ana ilmune, mazhab Maliki boleh sampai kapan boleh, tidak terbatas. Tapi tetap dianjurkan oleh ulama Maliki langsung diulangi. Paham ya? Nah ini cek gak salah paham katanya, Pak. Saestu sakniki masyaallah. Gak tau maca kitab iku gak diganti, ya. Ono sing beda langsung, ya. Salah. Usum sakniki hati-hati. Nomor 3 dari mazhab Hambali, Syafi'i kiri nggih, dapat lebih paham. Sama batas aurat laki-laki mulai pusar sampai lutut. Tetapi pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Mazhab Hambali. Tadi Hanafi apa? Hampir mirip. Tapi Hanafi lutut termasuk aurat, pusar udel tidak termasuk aurat. Sedangkan mazhab Hambali pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Paham? Makanya nek ana wong lanang katon cekak ndukure udel, ndukure dengkul, ngisore udel, aja
neni. Husnudzon lagi mungkin melok mazhab Hambali utawa gak ngerti. Ngoten mawon aman niku bahasa. Oh iku Pak Haji, madlong haji, nyapu dalan, nyapu omah kok katon pendek, gak pantes balas. Ya sajarno. Lapan more-more ngoten ta. Wong sing gak katok wajib dhewe gak sampean. Niku. Tapi lebih baik menutup lutut dengan pusar agar apa? Kehati-hatian. Paham ya? Lah sampeyan dengkul pusar batas bukan aurat, kuwatir sampeyan lek lungguh napa niki? Munggah nggih. Lah terbuka aurat. Niki. Lah di dalam mazhab Hambali ngeten. Jika tersingkap tanpa sengaja sedikit ya, tidak membatalkan sholat meski berlangsung lama. Terbuka titik ya, tapi lama tidak apa-apa tanpa sengaja. Tetapi kalau banyak bagian tersingkap sengaja ya, wis gak apa-apa sengaja gak apa-apa ketok, maka itu apa? Batal ya. Kalau ulangi, jika tersingkap tanpa sengaja sedikit dan sampeyan berlangsung lama ya, itu apa? Tidak apa-apa. Tetapi banyak bagian yang tersingkap dari auratnya segera ditutup ya. Contoh, sampeyan Hambali misalnya kan, sampeyan sholat ketok dengkuli misalnya nggih, kok suwe gak ditutup nggih. Nah, gak sengaja, enggak apa-apa. Lek mazhab Maliki enggak boleh ya. Hanafi enggak boleh ya. Kemudian kalau itu tersingkap ya, bagiannya banyak walaupun tanpa sengaja ya, maka apa? Tetap kalau itu tersingkapnya segera ditutup, misalnya sarungnya buka sampai mriki nggih, nyukup dengkul. Lah banyak kan? Langsung ditutup. Nah, tidak batal. Tetapi kalau tersingkapnya banyak dibiarkan lama, maka sholatnya batal. Hambali. Pun. Saniki Syafi'i. Batas pusar batas aurat laki-laki perempuan sama. Baina surah warrukbah, antara pusar dengan lutut. Oh, sama semua. Tetapi batasannya berbeda pendapat. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i para ulamanya ada 5 hukum, Pak, tentang apakah lutut pusar bagian aurat ataukah tidak termasuk aurat. Niku 5 perbedaan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, tapi ada 2 besar yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat ya. Yang pertama, pusar dan lutut bukan bagian aurat. Sinten mazhab Syafi'i? Kula baleni. Pusar dan lutut bukan bagian aurat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i ya, dianjurkan untuk menutup aurat dan menutup pusar dan lutut. Paham ya? 2 pendapat. Satu, bahwa pusar dan lutut bukan bagian aurat. Yang kedua, pusar dan lutut merupakan aurat. Lah ada 2 pilihan. Kemudian kita pernah ngaji ke guru-guru kita, Pak. Nah, beliau mengatakan al-ihtiyat, sikaplah hati-hati, termasuk di dalam perkara fikih atau ibadah. Apa termasuk al-ihtiyat? Walaupun ada ulama Syafi'i mengatakan bahwa pusar dengan lutut bukan termasuk aurat, tetapi kita disuruh tetap dianjurkan lebih baik kehati-hatian itu menutup dengkul dan pusar. Paham ya? Sing lanang paham. Niki, lek sampeyan milih lutut dan pusar bukan aurat, maka yakin sampean pasti repot. Kok repot? Lungguh ketarik. Nggih. Engko ngeten sing ndukur dele merosot.
Oke. Nah, dianjurkan hati-hati kita tetap menutup lutut dan pusar. Nggih. Lek ana wong iku metu katokan tok ya, nutup udel sampai ngisore dengkul, biarkan batas auratnya sudah tertutupi. Tapi mbok yo fikih Pak. Tapi lek sampe terapno sosial masyarakat ya sampean gak apa-apa ta iku. Mosok ben metu nang pasar katokan tok. Kerja bakti katokan tok. Ngoten nggih. Nang mlaku katokan tok. Apa alasane? Fikih aurat. Ya delok-delok nggih, ningali mawon nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini dua pendapat. Terserah sampean milih yang mana. Nggih. Imam Nawawi milih yang pertama, Pak. Ya. As-sahhuha laisata bi'auratin kata beliau dalam kitab Radhatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, dan juga dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa as-sahhuha dan termasuk paling as-sah, paling sahih dalam mazhab Syafi'i adalah laisata, keduanya dengkul dan udel itu apa? Bi'auratin. Laisata bukan termasuk aurat. Ya lek biyen Pak kaine mek titik nggih. Kain larang rumiyin niku saestu. Ya, saiki kain akeh modele macem-macem. Ya, niki. Nah, kemudian kalau tersingkap bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Kalau antara udel dengan dengkul tersingkap tergantung sengaja apa enggak sengaja, paham ya? Kalau tersingkapnya sengaja Pak, sampai sengaja, wah dengkul tak ketokno pas salat misalnya nggih, dengkulku tak ketokno, udelku tak ketokno kaya ke India, ngoten karepe. Ya gak sah. Tidak sah, sengaja, biamdin dengan sengaja. Kalau enggak sengaja, ya tidak sengaja, ya apa? Tapi langsung ditutup, ya. Kayak misalnya kena angin, misalnya kipasnya bau wanter, ya, bus, sarungnya munggah dewe, kena sarung, ketok anune, ya, ketok pusat perhatian, ya, langsung tutup, seret, ngoten, ya, tidak batal. Tapi lah di jarno maka batal. Jadi ukurannya apa? Menurut Syafi'i, ya saya ulangi. Dua pendapat. Yang pertama, pusernya dan lututnya bukan bagian dari aurat. Pendapat yang kedua, pusarnya dan lututnya adalah bagian dari aurat laki-laki. Tetapi kita punya guru Pak di pesantren dulu. Guru kita memilih yang kedua. Kenapa? Kehati-hatian agar batas aurat udel dan dengkul tidak kelihatan. Paham ya? Kalau ada yang sholat pakai celana pendek tapi semi, kalau berdiri tertutup lututnya, kalau duduk kelihatan gimana? Gak sah. Kalau ketarik terus kemudian langsung nutupnya dengan cara apa? Ya kan? Kalau sarung tersingkap langsung dikemulkan kan. Kalau celana, ya istilah apa? Model semi. Nah, ketarik kemudian duduk tasyahud awal ketarik kelihatan dengkulnya, tergantung apakah dia memilih pendapat yang pertama atau yang kedua. Tetapi biasanya seperti ini menimbulkan ragu al-waswasah, perasaan was. Makanya guru kita betul Pak, lebih baik pakai pakaian yang menutup dengkul dan menutup udel, jagane kayak niku wow. Ya lek pahami padha Pak. Misalnya saya milih udel gak termasuk aurat, pahami padha misalnya nggih. Enggak masalah. Kuwatir ada orang lain fahamnya beda dengan sampean. Iku dengkule ketok, batal, dengkule ketok.
Bagi Pak Solihin tidak batal. Saya mazhab ikut pendapat yang pertama. Lek harus fikih gak ngono-ngonoan, pokoke. Kena wae pokoke. Cuma ulama-ulama yang sekarang banyak yang merekomendasi apa? Tetap suruh menutup dengkulnya dan menutup pusarnya agar tidak terganggu oleh rasa was-was. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi seluruh ulama itu sepakat, Pak. Mazhab apapun sepakat nutup aurat bisatril aurah itu adalah wajibun, hukumnya Pak, wajib. Ya. Cuma yang beda batasan dari auratnya laki-laki. Bu, lek bojone nyun sewu, lek katokan itu kulit dengkul, ngisore udel sampe elingno. Elingno sing masalah kiti, aja dhewe seneni. Ngaten ngeling-ngelingno, Pak, koyo India Pak, udele ketok. Ngoten, aja seneni. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi ini wajib, Pak, nutup aurat, nggih, wajib. Makane wong Indonesia seneng gawe sarung. Nggih, iso munggah, iso mudun. Praktis, ekonomis, isis dan demokratis. Ini sarung. Nuh, multifungsi. Ke sembayang iso. Nang pasar gawe iso, nggih. Ke turu kemul iso. Macam-macam, ya. Niku fungsinya sarung. Makanya wanita ini senengnya sarungan, tapi sering merek DR tadi ya. Karang kepan. Ifat aurataka illa min zaujatika. Ya, jagalah auratmu kecuali istrimu. Paham, Bu? Lah masih bojone terbuka auratnya ketok moto sampean bojo dhewe ya gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bojone dhewe. Tapi ojo bojone wong liya, Pak. Wah, kasus iki. Ya. Jadi ifat jagalah aurataka illa min zaujatika, kecuali dari istrimu. Boleh. Ya, Pak sampean nyun sewu, Pak. Sampean ngarep bojo sempakan tok. Yo gak apa-apa, bojo-bojone dhewe. Ifat ya jagalah illa. Lah ini kecuali kan, gitu kan? Kecuali. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, aurat ini wajib ditutupi meskipun sampean laki-laki, jika auratnya terlihat oleh laki-laki lain tidak boleh. Tetap tidak oleh. Misalnya padha lanange lho, ya, padha lanange. Sing wedok ngono, padha wedoke misale kan. Lah, batas aurat laki-laki antara baina surah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Dan sampai enggak nutupi itu, kelihatan laki-laki lain padha lanange, enggak boleh, Pak. Karena wajib ditutupi. Kecuali sampean gono klambi ono Papua ngono alas. Kok nudulan kelambi. Niki. Nah, la yang dur rajuli ila auratur rajul. Dan tidak boleh orang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Sesama laki-laki tidak boleh ya saling memandang aurat. Makanya betul kata Kanjeng Nabi, ifat aurataka, jagalah auratmu. Ifat itu fi'il amar, perintah, Pak. Nggih. Jogon auratmu. Kenapa? La yang dur rajuli ya illa auratar rajuli. Karena laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Paham nggih? Niki. Lah, berarti enggak wedok tok. Kadang-kadang saya mau lanang wedok ketok aurate astagfirullah. Nutupi tangan tapi longgar, Pak. Astagfirullah. Nah, apa itu nutupi apa gitu? Niki jadi ifat jagalah. Lek wis kata ifat jagalah, maka ini maksudnya guru kita gini. Ifat jagalah, maka jagalah auratmu sendiri sebelum tidak orang lain. Ngoten, Pak. Ya. Salahmu dhewe ndelok. Lah, ya salahmu gak aurat. Salahmu karena gede. Niki para hadirin rahimakumullah.
Kemudian ada juga sebagian Syafi'i mengatakan bahwa contoh misalnya ada pendapat ekstrim tapi ulama ini Syafi'i, Pak. Syafi'i. Apa? Pun ada. Yang dimaksud aurat laki-laki adalah hanya dubur dan kubulnya saja. Berarti kayak mazhab Hanafi aurat mughalladho. Kemudian dikanter direspon, dijawab oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1223 Masehi. Itu dalam kitab beliau mengkanter bahwa pendapat yang dalam Syafi'i ada pendapat dalam Syafi'i yang mengatakan aurat dalam Syafi'i laki-laki hanya dubur dan kubul saja, maka beliau mengatakan itu pendapat mungkar dan tidak layak diikuti. Paham ya? Jadi ono wong pendapat aneh. Wah iku lho Syafi'i ngomong ini. Aku tahu ngaji. Iku mungkar menurut Imam Ar-Rafi'i. Ngeten, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada dua muhakkik pentahkik, memverifikasi pendapat Syafi'i dua yang besar. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini dua orang. Syaikhan fi mazhab Syafi'i. Guru besar dua dalam mazhab Syafi'i. Kalau keduanya berpendapat itu biasanya muktamad, boleh dipegang pendapatnya. Dua ini, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Pun kalau ada beda pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka ulama Syafi'i sepakat mendahulukan pendapat Imam Nawawi daripada Ar-Rafi'i. Tetapi kalau keduanya syaikhan berkumpul satu pendapat yang sama, maka inilah yang dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Ikilah belajar tentang ilmu mazhab. Tidak ngerti. Nah sekarang yang sewu di YouTube saya pernah mendengarkan Imam Rafi'i bodoh. Astagfirullahaladzim. Regone Imam Rafi'i, Pak, selama 400 tahun jaraknya, mana pendapat Imam Syafi'i, mana tidak, rancu, Pak, campur aduk. Zaman samonten campur aduk. Datanglah namanya Imam Rafi'i mengklarifikasi, memverifikasi, mentahqiq mana pendapat Syafi'i, mana pendapat bukan Syafi'i, mana dusta atas nama Syafi'i. Diteruskan oleh Imam Nawawi, ngoten. Jadi itu dianggap guru besar dalam mazhab Syafi'i. Pun ada. Oke. Paham nggih? Nah, nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.